Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lenan Darmawan, NPM 1814181009. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pergaulan yang sehat di kalangan remaja atau anak-anak. Untuk mempersingkat waktu, yang pertama, inti permasalahan dari pergaulan-pergaulan yang ada, yang pertama itu mengenai pergaulan, apa itu pergaulan sehat, yang kedua cara mendapatkan pergaulan sehat, cara menciptakan pergaulan sehat, dan yang terakhir apa prinsip dari pergaulan sehat. Yang pertama, konsep atau definisinya, pergaulan merupakan jalinan hubungan sosial antara seseorang dengan orang lain yang berlangsung dalam jangka waktu relatif lama, sehingga terjadi saling mempengaruhi satu individu dengan lainnya. Pergaulan semestinya lebih ditekankan pada hal yang positif. Maksud di sini adalah pergaulan langkah lebih baiknya bisa menimbulkan timbal balik yang baik atau positif untuk kita atau individu yang lainnya. Artinya lebih tepatnya simbiosis mutualisme. Ada salah satu kutipan dari tokoh politisi Abdul Halim, beliau mengatakan pergaulan sehat adalah pergaulan yang tidak terjebak dalam dua kutub yang ekstrim, yaitu sensitif, menutup diri, atau terlalu bebas. Next, ini upaya untuk mendapatkan pergaulan sehat. Yang pertama, adanya bimbingan agama sedini mungkin, sehingga anak atau kita mempunyai kontrol perilaku yang kuat dalam pergaulan apabila melakukan kesalahan agar merasa takut kepada Tuhannya. Di sini agama menjadi fundamental dasar dalam kita bergaul, karena dalam agama itu pasti ada aturan yang harus kita taati dan yang pasti ada kaitannya dengan cara-cara bergaul juga. Yang kedua, memberikan suatu pengawasan, teman-temannya siapa, teman bermainnya di mana, tempat bermainnya di mana, termasuk pengawasan dalam penggunaan media yang saat ini berkembang dengan pesat. Yang ketiga, cobalah untuk mengenali bakat dan minat sehingga bisa menyalurkan dengan positif dalam pergaulan yang baik. Di sini maksudnya kita harus tahu dulu bakat dan minat dari kita sendiri atau teman bergaul kita supaya lebih enak lah, lebih satu frekuensi. Cara menciptakannya, yang pertama dapat memahami perbedaan. Remaja harus dapat memahami perbedaan. Kemudian yang kedua, memiliki rasa kesetiakawanan. Yang ketiga, dapat memilih teman. Dan yang keempat, mengisi waktu dengan kegiatan positif. Bagi yang mengisi waktu senggangnya dengan bacaan yang buruk atau kegiatan buruk, maka hal itu akan berbahaya dan dapat menghalang mereka untuk berbuat kebaikan. Selanjutnya, mengetahui batasan pergaulan dan jenis antara laki-laki dan perempuan, memiliki batasan tertentu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak inginkan. Ini kembali lagi ke fundamental tadi, agama. Kita harus memiliki kepercayaan pada agama kita sendiri. Yang keenam, mengatur emosi. Jika memiliki masalah, kita tidak boleh emosi, harus sabar dengan cara menenangkan diri. Nah, dalam bergaul pasti ada pengaruh negatif dan pengaruh positif. Yang pertama, mengenai pengaruh positif dalam pergaulan. Pergaulan yang sehat akan lebih mengenal nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku sehingga mampu membedakan mana yang pantas dan mana yang tidak dalam melakukan sesuatu. Ini keterbukaan dalam pikiran. Kemudian lebih mengenal kepribadian masing-masing orang sekaligus menyadari bahwa manusia memiliki keunikan yang masing-masing perlu dihargai. Ini sifat toleransi. Kemudian mampu menyesuaikan diri dalam berinteraksi dengan banyak orang sehingga mampu meningkatkan rasa percaya diri. Dan yang terakhir, mampu membentuk kepribadian yang baik yang bisa diterima di berbagai lapisan sehingga bisa tumbuh dan berkembang menjadi sosok individu yang pantas untuk diteladani. Selanjutnya, pengaruh negatif apabila gagal menjalani pergaulan sehat, dampaknya dikarenakan anak kurang mampu memilih teman, membuat anak terjerumus ke hal negatif. Contohnya seperti gambar di samping, ini salah satu foto di FB, anak SD buat caption yang tak senonoh sih, yang kaitannya dengan cium-ciuman, kan sebenarnya di umur segini harusnya belum tahu sih. Ini sepertinya kurang pengawasan dari orang tua. Simpulannya, dalam menciptakan pergaulan yang sehat serta baik pada remaja itu diawali dari remaja itu sendiri atau kita sendiri, tetapi remaja juga memerlukan dukungan dari orang-orang sekitarnya, mulai dari orang tua dan teman-teman. Pergaulan yang sehat terdapat pada lingkungan di mana kita berteman dengan orang-orang yang baik, yang mengarah kepada positif. Untuk mendapatkan pergaulan yang sehat, hendaklah memilih teman dalam berteman. Berteman boleh saja dengan siapa saja, namun harus
ada batasan tertentu, sehingga kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.